Selamat pagi semuanya. Kalau nggak salah minggu lalu saya berikan Anda tugas terkait paper ya. Iya, Pak. Tugas apaan, ha? Kau jangan ngadi lah, Vi. Kamu ini, Benny. Kelihatan banget kamu gak kerja ya. Kerjaannya nonton bola terus kamu ini. Pak Toli, nggak boleh susun gitu loh, Pak. Ya sudah. Coba saya mau nanya kamu, Ben. Judul paper yang kita mau bahas, apa, Ben? Mampus aku ini, mampus tenan. Mampus aku. Benny, kelihatan banget tuh kamu itu nggak mengerti tentang paper kita. Ya sudah, saya coba tanya yang lain. Siapa yang tahu tentang judul paper kita? Saya, Pak. Judulnya Inventory Control Under Corporate Income Tax and Accrual Accounting. Ditulis oleh Chan Pang dan Yishuan Xiao di jurnal IISA Taxation yang diterbitkan pada tahun 2022, Pak. Canggih juga kamu, Vel. Udah kayak cheat GPT aja kau itu. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Ya, siapa yang bisa jawab apa kira-kira rumusan masalah yang ada di paper ini? Saya, Pak, sejauh yang saya temukan ada 3 rumusan masalah yang tertuang dalam paper, yaitu yang pertama, kebijakan inventory seperti apa yang optimal di bawah CIT atau Corporate Income Tax. Yang kedua, bagaimana dampak dari struktur pajak terhadap kebijakan optimal. Yang ketiga, bagaimana efek konflik yang diinduksi oleh konveksitas fungsi pajak dan pengakuan kerugian masa lalu saling berinteraksi satu sama lain. Benar sekali, Sheryl. Jadi, sebenarnya jurnal tersebut ingin menganalisis pengaruh pajak dan akuntansi akrual pada pengendalian persediaan dan kebijakan manajemen persediaan perusahaan. Nah, siapa yang bisa menjabarkan apa tujuan dan manfaat penelitian ini? Yang pertama, tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu menentukan dan menyediakan wawasan tentang bagaimana mengelola persediaan secara optimal dalam konteks CIT atau Corporate Income Tax dan Accrual Accounting. Yang kedua, mempelajari dan memberikan pemahaman tentang bagaimana struktur pajak dapat mempengaruhi kebijakan persediaan yang optimal. Dan yang ketiga, menganalisis interaksi antara efek yang saling bertentangan yang dihasilkan oleh konveksitas fungsi pajak dan loss carry forward dalam pengambilan kebijakan persediaan. Mantap, Vi. Jadi memang ada 2 kontribusi yang menjadi highlight penting dalam paper tersebut. Yang pertama, artikel ini memperluas penelitian yang sudah ada tentang pengendalian persediaan di bawah sistem pajak dengan memasukkan akuntansi akrual dan mengakuan kerugian di masa lalu. Kedua, artikel ini memberikan pencerahan baru tentang insentif yang bertentangan yang dihasilkan oleh peraturan akuntansi yang berbeda dalam sistem pajak, di mana penulis ini menganalisis efek dari pajak penghasilan badan, termasuk konveksitas fungsi pajak dan pengakuan kerugian di masa lalu pada kebijakan pengendalian persediaan yang optimal. Nah, di sini ada yang tahu nggak kira-kira apa yang menjadi induk atau dasar yang kita sebut juga dengan grand theory dari paper ini? Saya mau coba, Pak. Jadi dalam paper tersebut digunakan teori yang telah diteliti oleh Cohen dan Peckelman pada tahun 1979 yang menganalisa trade-off antara penyimpanan persediaan, kekurangannya, dan biaya pajak, serta membandingkan dengan tingkat persediaan optimal dan efek dari perubahan tarif pajaknya. Persediaan atau biaya tersebut dibandingkan dengan menggunakan metode LIFO dan juga FIFO. Yap, Wendy, kamu benar banget. Jadi Cohen dan Peckelman ini merupakan orang yang pertama yang mempelajari mengenai bagaimana sebuah perusahaan seharusnya mengelola persediaan mereka di bawah kewajiban pajak dan sistem dengan permintaan stokastik dan biaya yang berubah. Lalu di sini saya mau nanya, siapa yang tahu dan bisa membedakan rangkap penelitian yang ada sekarang dengan rangkap penelitian yang terdahulu? Saya mau coba, Pak. Kalau menurut saya, Pak, untuk rangka penelitiannya menjelaskan mengenai optimal inventory policies under taxation and accrual accounting yang mempertimbangkan sistem peninjauan kembali persediaan secara periodik atas loss sales pada pajak proporsional dengan loss carry forward. Penelitian ini juga menguji efek dari berbagai karakteristik perpajakan pada kebijakan optimal dan menunjukkan bahwa mengabaikan perpajakan dalam keputusan persediaan dapat mengakibatkan kerugian. Kalau untuk rangka penelitian terdahulu, Oh, itu, Pak, ada studi oleh Chen et al. Tahun 2014 yang menemukan bahwa struktur kebijakan optimal dari beberapa model persediaan yang mudah rusak dapat dicirikan secara parsial dengan gagasan L-convexity. Kemudian, seperti yang disebutkan oleh Wendy di awal, ada studi oleh Cohen dan Peckelman tahun 1979 yang menjelaskan tingkat persediaan LIFO cenderung lebih tinggi daripada tingkat persediaan FIFO, dan peningkatan tax rate pada LIFO atau FIFO dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan persediaan. mantap sekali nih semua jawabannya. Sekarang saya mau tanya ke Benny nih. Kira-kira nih, Ben, paper ini pakai tipe penelitian apa ya, Ben ya? Apa ya? Kualitatif ya mungkin ya, Pak ya? Ih, Benny, coba banget sih. Masa gitu aja nggak tahu? Wes kon Vivi, tak tandai loh kon niku. Vi, coba kamu kasih Benny pencerahan dulu, Vi.
Nah, dengar ini Ben. Jadi, penelitian ini termasuk jenis kuantitatif karena menghasilkan data yang dapat diukur atau dihitung secara statistik. Sedangkan, jika kualitatif, maka penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau gambaran naratif. Benny, kamu sudah tercerahkan belum, Ben? Ya, Pak. Sudah tercerahkan saya, Pak. Sekarang apa ada yang tahu bagaimana desain penelitiannya, serta populasi kriteria dan samplingnya? Mau coba Pak? Jadi, peneliti melakukan karakterisasi optimal policy dan memperdalamnya dengan dua pengaturan khusus, yaitu efek intraperiode akuntansi dari perpajakan dan efek antar periode akuntansi, yang memberikan hasil tingkat dasar saham yang dikenakan pajak akan lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tidak dikenakan pajak. Dilanjutkan dengan melakukan studi numerik, di mana peneliti secara sistematis memeriksa efek dari karakteristik perpajakan yang berbeda. Peneliti juga melakukan analisis struktural ke sistem di bawah pajak progresif dan sistem backordering. Untuk populasi samplingnya adalah perusahaan yang mengelola persediaan dengan sistem persediaan periodik. Ya, benar. Jawaban kamu benar banget, Sheryl. Nah, kita break 15 menit dulu ya. Oh ya, PR untuk Benny. Yakin nanti saya minta untuk buat kesimpulan mengenai paper tersebut. Nanti bakal saya tanya. Siapa? Saatnya istirahat. It's time to have break. Aduh, gimana nih ya? Coba tanya Wendy deh. Wen, aku mau nanya dong tentang kesimpulannya nih. Aku gak tau paham soalnya nih, Wen. Kamu yang paham cuman MU mulu sih, Ben. Nah, sebelum aku jelasin ke kamu, aku bakal ceritain mengenai gambaran umum penelitiannya ya. Coba nanti kamu belajar simpulin sendiri. Oke, siap, Wen. Paper tersebut membahas tentang pentingnya pajak penghasilan badan atau corporate income tax sebagai instrumen ekonomi yang merupakan bagian yang signifikan dari biaya keuangan dalam operasi bisnis. Dari hasil penelitian yang ada, ditemukan bahwa tingkat stok dasar optimal tidak selalu monoton terhadap pendapatan kena pajak secara umum. Namun, ketika biaya penyimpanan adalah nol, tingkat pendapatan kena pajak yang lebih tinggi mengarah pada tingkat stok dasar yang lebih rendah, yang menunjukkan hubungan pengganti antara persediaan dan pendapatan kena pajak. Kemudian, dipelajari juga efek pajak terhadap keputusan persediaan optimal. Dari penelitian yang ada, menunjukkan bahwa kedua jenis efek tersebut mendorong tingkat stok dasar optimal yang lebih kecil dalam ketiadaan loss carry forward, yang mengimplikasikan bahwa corporate income tax dapat mendorong perilaku penghindari risiko, sedangkan loss carry forward dapat mendorong perilaku mencari risiko. Studi numerik menunjukkan bahwa nilai dari mempertimbangkan pajak dalam keputusan persediaan dapat signifikan ketika tingkat pajak dan volatilitas permintaan cukup tinggi. Oh, gitu tau, Wen. Sekarang jadi lumayan paham sih ini. Coba aku simpulin dulu ya, Wen. BTW, thanks penjelasannya ya. Siap, Ben. Good luck! Mohon perhatian, waktu istirahat telah selesai. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk memasuki ruang kelas masing-masing, dan para guru akan segera memasuki kelas. Sekali lagi, waktu istirahat telah selesai. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk memasuki ruang kelas masing-masing, dan para guru akan segera memasuki kelas. Terima kasih. Baik, Bapak lanjutkan ya. Penutup sebelum kita masuk ke materi hari ini. Seperti PR tadi sebelum Bapak berikan sebelum istirahat ya, Ben ya. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari penelitian tersebut, Ben? Baik, Pak. Jadi kesimpulan saya ini, studi numerik ini menunjukkan bahwa pajak dapat memiliki dampak signifikan pada perusahaan yang mengelola sistem persediaan di bawah ketidakpastian permintaan. Tingkat pajak yang lebih tinggi atau derajat konveksitas, fungsi pajak yang lebih besar dan ketidakpastian permintaan yang lebih besar dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika perusahaan mengabaikan pajak saat membuat keputusan persediaan. Kebijakan loss carry forward, meskipun dapat meringankan beban pajak, tidak dapat sepenuhnya membalikan efek konveksitas fungsi pajak. Yap, benar. Bagus banget, Ben. Sikat dan cukup mewakili sekali. Hah, untuk siapa kamu, Ben? Oh, jelas, Pak. Mikir sendiri dong, Pak. Masa sih, Ben? Bukannya kerjaanmu itu nonton tim kalah hanya pakai baju warna merah itu ya? Boleh begitu dong, Pak. Bagus begini, Pak. Mendukung MU adalah sebuah loyalitas, Pak. Tapi tetap, Pak. Tetap ini, Pak. Pendidikan apalagi pembelajaran Bapak nomor 1 di hati saya. Asik! Heleh, kebanyakan gombal kamu, Ben.